Baik, terima kasih kepada Pak Bejo dan Mbak Yuli tadi ya, yang kemudian bisa saya catat di sini bahwa pemerintah itu sudah mendorong gitu ya, ada perubahan transaksi, kemudian perubahan rantai pasok, di mana kemudian tadi distribusinya itu bahkan kemudian memanfaatkan PT KAI dan juga TNI gitu ya. Kemudian ada perubahan protokol di mana semua keamanan pangan, keamanan untuk distribusi itu perlu diperhatikan gitu kan. Kemudian juga pemerintah itu juga sudah kemudian memikirkan gitu kan bagaimana permasalahan daya beli yang menurun ini supaya tadi gap harga itu tidak terlalu besar. Dan kalau dari Pak Bejo itu ada 3 ide realistis gitu ya yang mungkin bisa kita yang bisa diperhatikan. Yang pertama itu adalah identifikasi lahan, bagaimana perbaikan lahan sawah, irigasi dan lainnya gitu kan. Tapi kemudian juga bagaimana pemanfaatan lahan kering gitu kan tadi ya. Jadi lahan untuk umbi-umbian gitu kan, dan juga punya pekarangan. Bagaimana kemudian kita yang dulunya itu ya mungkin nenek moyang kita itu kan tidak hanya makan beras gitu, tidak hanya makan nasi, tetapi umbi-umbian. Nah, bagaimana sekarang ini kita juga bagi generasi milenial mau nggak sih gitu kan, makan umbi-umbian gitu ya, makan umbi cilembu gitu kan, dan seperti itu. Dan juga jaring pengaman sosial bagi petani. Nah, silahkan kepada para sobat desa nih untuk bertanya gitu kan, untuk yang ingin bertanya. Saya sebentar ya, saya sambil chat di sini dari atas. Karena tadi saya presenting, jadi saya nggak bisa ngechat. Oke, Pak. Ini. Nah, ini ada Pak Murgianto. Karena waktunya terbatas, saya bacakan saja ya. Karena kalau nanti menyampaikan nanti agak lama gitu malahan. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan gitu, antara produsen dan konsumen yang memiliki produk pertanian yang produk pertaniannya itu tidak tahan lama gitu ya, karena produk petani ini tidak terdistribusi dengan banyaknya rumah makan yang tutup, sehingga banyak produk pertanian itu yang tidak terjual. Akhirnya lagi-lagi petani yang kehilangan income. Ini pertanyaan pertama gitu ya. Kemudian mungkin saya bacakan 3 pertanyaan gitu nggih. Kemudian ini ada dari Mas Abi Pratiwa Siregar. Oh, ini teman sendiri. Mas Abi ini ingin bertanya mengenai program padat karya. Ini rinciannya seperti apa, kemudian sasaran dan outcome-nya bagaimana. Mungkin ini nanti ke Mbak Yuli, gitu nggih. Itu terus dari satu lagi dari Mas Opik Mahendra. Halo Opik. Kebijakan terkait insentif bagi petani jangan kalah dengan insentif bagi tukang ojek, Pak, Bu, gitu. COVID adalah momentum sekaligus pembuktian, ternyata pertanian itu paling tangguh, gitu. Apakah nanti menurut Pak Bejo dan Mbak Yuli nih pertanian paling tangguh seperti apa yang disampaikan oleh Opik, gitu, nggih? Oke, 3 dulu, monggo. Mungkin dari Mbak Yuli dulu untuk bisa memberikan tanggapannya terkait 3 pertanyaan tadi. Oh, ada Pak Sutarto Alimuso, ini salim dulu saya. Pak Tarto. Senior kita Pak. Iya Pak Tarto ada senior kita ini. Mungkin nanti bisa memberikan speech terakhir. Iya, barang 5 menit nanti kasih kesempatan. Ya, mendengar dulu, mendengar. Salim dulu Pak Tarto. Iya, selamat. Alhamdulillah ketemu semua di sini. Banyak senior juga di sini, ada Mas Abim juga, Mbak Raya, Mas Bejo tadi. Ada Bu Yani juga. Ya. Bu Yani, ya pastinya. Ini langsung jawab ya? Oke. Baik. Matur nuwun, makasih Mas Mbak semuanya, Sobat Desa. Tadi kalau tadi beberapa pertanyaan saya coba lihat. Yang pertama tadi terkait ini yang kita hadapi sekarang sebetulnya. Jadi terkait bahan pangan yang tidak tahan ya, apa sih? Saya lupa. Perishable artinya terkait utamanya adalah hortikultura mungkin ya, kalau bisa dibilang sayuran, buah-buahan dan sebagainya, itu yang ini memang menjadi permasalahan sekarang, karena memang sekarang ini sedang masa panen juga, jadi ibaratnya overproduksi. Sebetulnya tidak overproduksi, tapi karena tidak bisa terserap oleh pasar, akhirnya tadi menjadi overproduksi di sisi petani.
Padahal sebetulnya kebutuhan di sisi konsumen tetap banyak gitu. Tapi karena tadi saya bilang di awal bahwa ini terjadi pergeseran pasokan yang awalnya bisa masuk banyak ke pasar-pasar tradisional, terpaksa karena adanya pembatasan jarak dan social distancing itu mau nggak mau juga pasar pun pasokannya berkurang. Nah, sementara untuk langsung ke mana Horeca pun tadi juga kontraksinya negatif kan. Nah, untuk menuju ke konsumen akhir butuh upaya, tidak bisa langsung dari petani langsung ke konsumen akhir. Jadi makanya tadi e-commerce yang muncul atau platform-platform yang muncul pada saat ini menjadi berkembang lebih pesat dan permintaannya pun menjadi tinggi lebih dari 3 kali lipat, itu menjadi salah satu alternatif untuk menyerap produk-produk petani yang presentable tersebut. Nah, sebetulnya kalau tadi misalnya ada kesulitan-kesulitan itu, mohon bisa dikomunikasikan ke dinas. Karena tadi disampaikan juga bahwa di Kementerian Pertanian itu kan dari Badan Ketahanan Pangan yang memang secara tugasnya itu mengawal, memastikan bagaimana kondisi ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. Jadi pada saat produk-produk tertentu yang 11 bahan pokok itu mengalami kontraksi permintaan maupun produksinya, dari sisi produksinya itu pasti akan bisa dibantu dari Kementerian Pertanian dari sisi dari Badan Ketahanan Pangan melalui sekarang yang tadi ada toko tani Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, ada beberapa outlet, saya nggak hafal, ratusan, itu biasanya jadi mereka ditata dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian, jadi para petani bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, untuk kemudian bagaimana produk-produknya itu bisa dipasarkan melalui toko tani yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini Kementan pun memberikan subsidi angkutan, biaya distribusi angkutan dari tempat petani menuju ke toko tani di seluruh wilayah tersebut. Ini tinggal nanti koordinasi aja coba menyampaikan kondisi dan permasalahannya. Atau kalau yang untuk produk-produk di luar 11 bahan pokok itu terkait hortikultura misalnya, itu bisa koordinasi langsung ke Dinas Pertanian yang nanganin hortikultura. Mereka akan melakukan membantu untuk pemasarannya melalui pasar tani yang juga sudah dibangun di beberapa wilayah di seluruh Indonesia dan juga melibatkan terminal agribisnis. Kita dulu saya dulu masih di Kementan tuh sudah banyak dibangun, pada kenyataannya memang mungkin banyak juga yang mangkrak. Nah, sekarang ini sudah dihidupkan lagi untuk kemudian menampung produk-produk petani, di mana ini tadi digerakkan melalui duta-duta petani milenial di beberapa wilayah itu yang bisa membangun sub terminal agribisnis. Contohnya di Cianjur tuh ada, Mas siapa lupa itu, jadi duta petani milenial yang sangat berhasil. Dia ngumpulin kelompok petaninya, kemudian dia pasarkan juga ke pasar tani dan dia pun bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, itu contoh-contoh yang sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah dan saya yakin ini teman-teman dari para petani di desa bisa berkoordinasi melalui dinasnya, ataupun tadi kita harus proaktif memang untuk mencari pasar-pasar baru melalui e-commerce karena sekarang e-commerce juga cenderung keliling ke semuanya. Nah, kami pun kemarin di dalam komunitas yang kami bangun dalam rantai pasok pun juga mendata beberapa tadi oversupply dari petani itu komunitasnya apa aja, di mana kontak pesannya siapa, kita coba sambungkan pasarnya. Dan oh iya kami butuh telur di mana, kita sambungkan. Oh iya kami butuh ini, kita sambungkan. Bahkan kita sambungkan juga ke pasar-pasar e-commerce tadi. Kita sambungkan ke Tani Hub, kita sambungkan ke Paskomnas, kita sambungkan ke Rekopantes. Alhamdulillah ini dalam 2 minggu kemarin ini kami sudah bisa menyambungkan antara petani dengan para pelaku pasar itu. Itu salah satu hal yang memang kita harus banyak komunikasi dan proaktif ya, untuk ketemu dengan siapapun pasti ada jalan, ada solusi untuk para petani yang tadi yang produknya tidak bisa dipasarkan. Itu yang satu. Kemudian yang nomor 2 terkait program Kaya, ini jujur sebetulnya saya belum tahu persis detailnya. Artinya ini kan memang program di Kementerian Pertanian. Ini menjadi salah satu program jaring pengaman sosial yang tadi anggaran sudah dialokasikan anggarannya. Artinya untuk percepatan memastikan bahwa ke depan ini petani ketersediaan pangan masih tetap ada. Sementara kita juga tahu bahwa tadi banyak para pekerja yang mungkin sudah dirumahkan atau di-PHK ataupun ya tadi para pekerja informal yang akhirnya terpaksa pulang kampung karena tidak bisa bertahan di Jakarta misalnya, itu mereka kan pastinya cari kerja. Nah, mereka inilah yang kemudian nanti mungkin kembali lagi tetap Dinas Pertanian yang akan eksekusi melakukan tadi ada program-program padat karya yang kalau nggak salah tadi yang
antara lain terkait untuk gerakan apa namanya pengolahan tanah, kemudian percepatan tanam, kemudian juga rehabilitasi jaringan irigasi tingkat petani, itu kan juga butuh tenaga baru lagi. Nah ini yang mereka ini yang akan direkrut. Nah ini nanti mereka diberikan kompensasi dalam program padat karya. Kurang lebih seperti itu. Tapi mekanisme dan persyaratannya seperti apa itu yang detailnya nanti dikomunikasikan dengan dinas pertanian di masing-masing wilayah. Nah, kemudian kalau yang terkait insentif, tadi sih saya mungkin memang sependapat. Pertanian sudah teruji dari sekian kali krisis betulnya memang yang survive itu kan adalah petani karena memang petani satu mereka mau kondisi apapun tetap memproduksi bahan pokok, bahan pangan. Artinya mereka memproduksi untuk dirinya sendiri dan untuk dijual. Nah, artinya mereka dalam kondisi apapun tetap bisa survive. Dan UMKM pun juga terbukti dalam ini UMKM yang di sektor pertanian pun juga sudah terbukti bahwa mereka masih bisa survive juga dalam beberapa kali krisis yang kita alami. Nah, namun bagaimana sekarang istilahnya pemerintah bisa memberikan insentif yang mencukupi atau memadai untuk teman-teman petani di lapangan ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan mungkin secara gambar, secara umum adalah memang salah satunya yang langsung mengena di sektor pertanian ya tadi kembali lagi memang insentif yang diberikan adalah bentuknya bantuan. Bantuan sebelum ada arahan Presiden yang kemarin untuk BLT sebesar 600.000 itu pun di Kementerian Pertanian juga sudah di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu juga sudah punya program khusus untuk melakukan optimalisasi peningkatan produksi. Jadi ada produktivitas yang diharapkan IP-nya bisa meningkat dari lahan-lahan yang memang sudah ada. Jadi mungkin intensifikasi ya. Lalu kemudian itu dengan cara pemberian benih, pupuk, bibit dan sebagainya melalui Badan Litbang Pertanian. Itu sudah identifikasi di beberapa lokasi yang memang sudah menjadi lokasi-lokasi tanam padi. Jadi lebih kepada peningkatan produktivitas. Nah, kalau yang kaitannya dengan ini nyambung dengan cetak sawah yang diarahkan Presiden melalui Kementerian BUMN, itu juga bukan semerta-merta hanya membuka cetak sawah baru kan tadi betul juga disampaikan Mas Bejo bahwa kalau cetak sawah baru kita butuh waktu lah mungkin nggak bisa dalam satu kali panen musim tanam langsung udah bisa menghasilkan banyak. Itu butuh mungkin 2-3 kali musim tanam baru kemudian bisa menghasilkan produktivitas yang cukup. Nah, ini dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan mendorong BUMN yang ada, Sangyang Sri yang kemarin tadi saya sampaikan, dia sudah siap untuk menanam di 1.300 hektar di Sukamandi. Itu memang sudah lahan sawah, jadi ini dilakukan peningkatan produktivitas melalui formulasi pupuk. Itu yang dilakukan. Akhirnya tadi intensifikasi untuk peningkatan produktivitas itu lebih diarahkan ke sana. Kemudian juga menggunakan lahan-lahan perhutanan sosial memang sebelumnya juga sudah dilakukan. Kemudian yang lahan gambut memang kita pahami bersama kalau misalnya di beberapa lokasi mungkin nanti juga Mbak Yani juga bisa jelaskan lahan gambut masih belum bisa memberikan produktivitas setinggi yang di lahan biasa. Namun banyak juga yang sudah berhasil dilakukan di Sumatera maupun di Kalimantan. Nah, ini yang akan didorong untuk bisa tetap diaplikasikan di daerah lahan-lahan gambut. Jadi minimal ada tambahan produksi beras yang bisa menambah ketersediaan pangan di Indonesia. Jadi kalau yang di Tanam Pangan tadi targetnya ada penambahan 1 juta ton beras untuk di 2020 ini karena di musim tanam kedua ini sudah dimulai. Nah, kemudian terkait dengan insentif balik lagi ke situ bahwa memang kalau bicara tadi petani selain bantuan langsung yang 600.000, kemudian juga ada yang bantuan saprodi di luar itu. Jadi memang nanti formulasinya memang perlu pendampingan yang cukup detail ya karena di lapangan kita bisa membayangkan jangan sampai ini menjadikan kisruh ya antar petani misalnya kayak gitu. Jadi kalau boleh saya infokan juga awalnya data petani jumlah petani dari Kementerian Pertanian itu sekitar 14 juta petani. Namun kemudian ketika kita harus mengidentifikasi kembali berapa yang seharusnya bisa kita dorong untuk mendapatkan BLT ini, kita harus sisir kembali bahwa yang masuk kategori mendapatkan BLT itu adalah petani miskin. Nah, dengan berbagai macam persyaratan dan belum mendapatkan BLT lainnya, belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan kartu sembako, belum mendapatkan BLT yang lainnya, sehingga ketemu angka 2,4 itu.
Nah, kemarin sudah dilakukan sinergi data juga antara Kementan dan Kemensos. Ini kemudian muncul usulan baru 2,7, Mas Bejo. Ini yang sekarang secara teknis tuh eselon 1 di masing-masing Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian ini lagi duduk bareng nih. Bagaimana nanti supaya mekanismenya di lapangan tuh tadi benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Bisa kita bayangkan juga nih potensi ininya ya, kerumitannya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dikawal dengan teman-teman sobat desa dan juga para PPL di lapangan ini bisa berjalan. Karena memang programnya macam-macam di lapangan ini tadi program program padat kerja, ada program bantuan yang memang khusus Saprodi, ada program juga yang BLT tadi. Itu jadi saya pikir sebetulnya program-program yang untuk petani itu tadi memang memastikan bahwa kegiatan usaha petani para petani di lapangan di desa itu bisa tetap dijalankan. Kemudian juga tadi yang terkait KUR, kan petani juga sebagian besar kemarin ini kita kondisinya gini, ketika sekarang sedang panen dan kemudian hasil panennya belum semuanya bisa terserap, praktis modal petani juga tidak bisa kembali seluruhnya. Padahal dia harus sudah mulai musim tanam kedua ini. Jadi kemarin kami juga koordinasikan melalui perbankan juga, melalui PKBL juga untuk mendorong ada pembiayaan KUR dan PKBL yang selama ini memang sudah memberikan ke sektor pertanian kita percepat dan kita minta mereka fokus untuk membiayai pertanian. Alhamdulillah beberapa pendekatan yang dilakukan kemarin dengan BRI, dengan BNI juga semua yang kita usulkan dari Kementerian Pertanian bisa segera diverifikasi untuk mendapatkan pencairannya. Juga melalui PKBL kemarin dengan Pertamina, dengan KAI, mereka juga langsung ngambil spot-spot yang langsung dalam seminggu diproses, alhamdulillah. Nah, ini memang tadi kita perlunya sinergi ya. Sekarang ini nggak bisa lagi kita jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kolaborasi, butuh sinergi. Siapapun tidak bisa hanya karena kondisinya tidak normal. Jadi praktis ya kita harus pikirnya not business as usual gitu. Jadi kan kita semua upaya kita coba lakukan. Terus kemudian ada lagi tadi yang disinggung Mas Bejo, asuransi pertanian. Ini juga PR kita semuanya. Asuransi pertanian juga kemudian kami koordinasikan juga kemarin. Sebetulnya dalam tahun 2020 ini targetnya adalah 1 juta hektar lahan petani yang diasuransikan. Nah ini juga baru 10% ya kalau nggak salah ini yang bisa ini. Nah tinggal sebetulnya percepatan dari teman-teman di lapangan, kemudian koordinasi dengan PPL untuk kemudian nanti ke Jasindo, kan penyedia asuransi pertanian itu Jasindo. Kita juga sudah berapa kali ini sosialisasi ke lapangan melalui Kementerian Pertanian. Saya sih hanya memantau saja setiap kali ada kesulitan, karena sekarang pun kita juga usulkan tidak hanya komunitas padi, ataupun AUTS itu sapi dan kerbau yang dia bisa mendapatkan asuransi, tapi juga komoditas lain sedang dijajaki untuk jagung dan yang lainnya juga. Nah, ini kan memang masih ada subsidi premi yang diberikan melalui Kementerian Pertanian. Jadi ke depan tuh tetap sebetulnya upaya-upaya pemerintah tuh memang didedikasikan untuk bagaimana menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini dengan bisa memberikan semangat dan motivasi untuk teman di para pelaku produsen petani di lapangan dengan harapan mereka itu juga bisa proaktif menyampaikan semua kebutuhan dan kondisi di lapangan secara real melalui dinas di daerah masing-masing. Jadi kira-kira begitu mungkin Mbak Raya. Baik, Pak Bejo ingin menambahkan? Ya, saya menambahkan sedikit saja. Saya kira tadi untuk Pak Murdianto sudah direspon Mbak Yudi. Saya ingin menambahkan yang belum disebutkan Mbak Yudi. Saya kira ya tadi memang itu BKP sebenarnya Mbak Yudi, yang toko tani itu inisiatif Badan Ketahanan Pangan. Jadi sudah ada di beberapa tempat, tapi memang masih sangat terbatas. Di Jogja kalau tidak salah 3-4 titik. Yang itu memang produk yang dipasarkan masih produk kering ya. Nanti harapannya kalau memang, tapi pasti butuh teknologi kan. Kalau misalnya sayuran buah kan butuh teknologi. Sudah ada Mas. Ada bisa ya? Oke. Sayuran buah sudah masuk semuanya. Oke, kalau bisa saya kira bagus sekali. Hanya yang perlu dipikirkan mungkin ini pengolahan. Jadi kalau misalnya panen cabai banyak sekali, cabai kan nggak bisa dimakan segar dalam waktu terus-menerus. Tapi mungkin bagaimana misalnya yang sederhana, processing cabai kering, bawang goreng, misalnya yang lain-lain yang orang Indonesia sayangnya nggak makan kimchi ya. Kalau orang Korea kan sayuran bisa buat kimchi, bisa diawetkan, itu bisa jadi setahun, itu nggak masalah. Jadi kalau mungkin teknologi-teknologi sederhana, saya kira oleh Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian nanti bisa dikenalkan kepada petani, sehingga sebagai antisipasi produk-produk yang sulit dipasarkan, paling tidak ada alternatif untuk processing. Meskipun tidak harus yang canggih-canggih lah, karena kalau yang canggih kan butuh alat, butuh listrik yang besar, butuh teknologi, mungkin tidak mudah.
Saya setuju dengan Mbak Yuli bahwa prinsipnya ini bukan kerjanya pemerintah. Ini persoalan ini kan gotong royong, harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh dunia usaha, oleh masyarakat. Jadi termasuk dalam proses tadi memikirkan distribusi marketing juga saya kira gotong royong banyak pihak. Termasuk mungkin fakultas ya, universitas pun punya. Paling tidak fakultas kan bisa memfasilitasi mempertemukan antara produsen dengan konsumen melalui aplikasi misalnya. Jadi saya kira ini gotong royong betul. Tidak hanya urusannya dinas teknis atau pemerintah, wah ini berat sekali kalau ini kondisi yang sangat emergensi, yang ini merupakan kerja kolektif lah saya kira. Yang Mas Abi saya kira prinsipnya ada dua Mas Abi. Prinsip yang pertama adalah betul disampaikan Mbak Yuli. Padat karya ini adalah untuk memberikan cash income. Apakah itu orang yang di PHK ataukah petani yang tidak full time, yang petani misalnya buruh tani dengan bekerja di proyek-proyek padat karya di pedesaan, dia dapat cash income, dengan dapat cash income lalu dia memiliki uang sehingga dia bisa membelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan sehingga krisis ini bisa diselesaikan. Yang kedua itu adalah dalam rangka untuk mensupport produksi. Jadi kalau misalnya tadi baru tanam sekali karena tidak ada sumber air, kalau nanti irigasinya dibangun, dam kecilnya dibangun, bisa tanam 2 kali misalnya. Jadi saya kira punya 2 tujuan outputnya itu. Yang satu memberikan cash income untuk masyarakat pedesaan, kemudian juga mungkin orang-orang yang di PHK yang pulang ke desa. Yang kedua sekaligus juga untuk mensupport teknis produksi, karena saya kira kalau ada irigasi baik dan lain sebagainya, indeks pertanaman bisa lebih baik, kemudian juga berbagai tanaman bisa ditanam dan lain sebagainya. Kalau yang tadi terkait Mas Topik, saya kira Mbak Yuli sudah jawab banyak ya, setuju sekali. Memang pertanian ini luar biasa, banyak orang mengapresiasi. Yang lain-lain stop, tapi petani nggak akan stop, walaupun cara kerjanya harus menyesuaikan. Jadi tetap orang berproduksi dengan cara baru. Ya tentu insentifnya nanti harus dipikirkan. Mungkin tidak karena ini sektor yang sangat strategis, mungkin butuh insentif yang spesifik. Tadi misalnya saya mengusulkan banyak hal, tidak hanya insentif produksi, tapi insentif pendukung. Seperti tadi misalnya subsidi harga, kemudian bebasan pajak, kemudian asuransi itu kan pendukung, tidak terkait langsung dengan proses produksi. Itu saya kira kalau ini diberikan, mungkin nanti petani akan merasa punya semangat yang tinggi sehingga tidak hanya mencukupi kebutuhannya sendiri, tapi juga kelebihannya akan dipakai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat atau bahkan dalam konteks wilayah tidak hanya di satu provinsi tapi bisa di provinsi yang lain. Saya kira itu Mbak Raya. Oke, terima kasih Pak Bejo. Ini masih ternyata banyak pertanyaannya, tetapi untuk pertanyaan yang terkait lahan, cetak sawah dan lain sebagainya, mungkin kalau saya berpikir itu akan menjadi sesi sendiri gitu ya. Boleh karena itu kan mungkin lebih cocok untuk yang para khusus ya. gitu. Nanti Bu Yani yang suruh ngomong itu kalau cetak sawah. Nanti kalau Pak Bejo sama Mbak Yuli nanti ini nggak sesuai nanti jawabannya. Kalau menurut saya nanti mungkin ada sesi karena ada beberapa pertanyaan dari Mas Angga, Mbak Rara, Mas Riyad gitu, itu terkait dengan lahan. Tapi ini ada 3 yang ingin juga saya bacakan lagi, yang terkait dari Pak Fuad Musfar. Kesiapan pemerintah untuk menstabilkan harga di daerah perbatasan gitu. Kalau menurut Mbak Yuli bagaimana gitu kan. Kemudian juga dari Mbak Nur Ainun Sultan itu mengatakan bahwa kereta api itu kan kadang tidak semua wilayah itu terjangkau gitu ya. Bagaimana dengan KAI logistik yang tadi disampaikan itu pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Terus kemudian ada juga yang mengatakan, Mas Muhammad Fadli itu dia mengatakan, apakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa terkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi pemerintah daerah juga perlu memberikan subsidi output gitu ya terkait dengan kepada petani gitu, seperti itu. Kemudian bahwa ini menyampaikan PPL akan melakukan pendampingan dalam rangka kemandirian. Kemudian juga bagaimana ibu-ibu ini mengelola lahan tidur gitu kan, supaya tadi pekarangan yang disampaikan oleh Pak Bejo tadi nggih. Terus mungkin menurunkan, sebentar Pak, ada satu lagi ini, ide mulai menanam ini ada yang kemudian menanggapi Pak Bejo, ide mulai menanam di pekarangan ini justru akan menurunkan harga komoditas pangan di tingkat petani di masa depan, di masa mendatang, mengingat jika pertanian pekarangan itu panen berbarengan, maka kemudian harganya akan turun. Nah ini menurut baik Pak Bejo maupun Mbak Yuli nih bagaimana? Gitu. Nggih.
itu sesi diskusi yang kedua mungkin dimulai dari Pak Bejo dulu karena tadi Mbak Yuli sudah banyak menjawab. Oke. Ya, ini juga sebenarnya banyak pertanyaannya lebih ke Mbak Yuli ini karena tadi misalnya kesiapan pemerintah. Terus, tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu yang paling tidak yang Mbak Ainun mungkin ya, karena perbatasan saya nggak terlalu ngerti. Yang Mbak Ainun tadi misalnya tadi disebut kereta nggak semua, saya kira tidak harus kereta ya. Jadi prinsipnya adalah ini kan kerja gotong royong yang nanti pasti akan melibatkan, sekarang justru ada pemikiran bagaimana kita melibatkan secara optimal TNI misalnya, karena TNI kan di semua kabupaten ada. Jadi nanti ada koordinasi antara TNI, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, lalu Dinas Teknisnya Pangan itu ya Dinas Pertanian misalnya, termasuk Bulog di daerah dan lain sebagainya. Itu saya kira strategis sekali nanti lembaga-lembaga ini berkolaborasi, kemudian secara teknis bisa di-drop dengan menggunakan berbagai cara, tidak harus kereta. Kalau di luar Jawa selain Sumatera mungkin nggak ada kereta, tapi saya kira dengan apakah nanti menggunakan truk-truknya militer, kemudian karena ini kan kondisi darurat saya kira semua hal bisa didaya gunakan, dan ini saya kira sangat mungkin di daerah. Jadi nanti dengan menggunakan berbagai infrastruktur yang ada, menggunakan sistem logistik yang ada, tapi prinsipnya bagaimana distribusi bahan pangan itu bisa menjangkau semua titik. Saya kira tidak harus kereta, ini kereta salah satu mungkin yang Jawa yang paling bagus jaringannya. Yang Mas Fadli setuju sekali, Mas, mestinya memang Pemda itu juga harus berkontribusi di sini. Mas Fadli ini alumni kita ini sedang di Kalimantan Timur ya, Mas Fadli ya. Mas Sopik juga di Jawa Tengah. Mestinya kalau Pemda juga punya concern yang tinggi, nanti mungkin petani akan dapat 2 insentif, disinkronkan lah. Kira-kira kelompok yang mana yang bisa mendapatkan insentif khusus selain diberikan oleh Kementerian Pertanian, saya kira pemerintah daerah dengan APBD-nya itu juga bisa melakukan suatu langkah-langkah strategis sehingga bisa memberikan bentuk insentif tertentu kepada produsen pangan misalnya, tapi tentu tidak semua harus ada kriterianya sehingga mereka tetap. Bahkan saya membayangkan dana desa. Sekarang setiap desa dapat dana yang sangat besar, hampir 1 miliar setiap desa, bahkan ada yang ini kan tergantung wilayah dan penduduk yang lebih dari 1 miliar. Kenapa dana desa tidak serius dipakai untuk covering COVID ini? Saya kira sumber dana sebenarnya ada, tidak hanya dananya pemerintah pusat kementerian, tapi juga APBD-nya kabupaten, APBD-nya provinsi, termasuk dana desa yang sudah dari desa. Saya kira ini sekarang dalam situasi yang sangat emergensi, dan kalau tidak salah sudah boleh, Menteri Desa sudah bilang boleh itu dana desa dipakai sebagian untuk program-program covering COVID ya, nanti menyesuaikan. Itu mungkin beberapa yang bisa saya jawab. Kalau yang lain agak polos teh, Mbak Yuli saya kira. Ya, Mbak Yuli. Oke. Makasih Mbak Raya. Lumayan juga nih pertanyaannya ya. Oke, makasih. Jadi kalau bicara nyambung yang Mas Bejo tadi ya, sebetulnya kalau kesiapan Pemda ataupun kontribusi Pemda itu saya sepakat bahwa memang kita ini kan semua kolaborasi, tidak bisa hanya pemerintah pusat saja atau pemerintah daerah, ya kita semuailah, semua warga rakyat Indonesia ini mesti bisa berperan dan berkontribusi khususnya dalam masa COVID ini. Nah, kalau misalnya APBN sudah dikucurkan dengan berbagai paket kebijakan tadi, stimulus atau insentif macam-macam tadi, ya APBD pun sudah banyak bisa dilakukan juga. Saya pikir banyak pemerintah daerah baik dari gubernur maupun di kabupaten itu yang betul-betul sudah concern untuk pertanian. Contohnya yang di Cianjur, itu bupatinya pun untuk bansosnya, jadi bantuan sembakonya itu berupa produk-produk pertanian. Jadi mereka membeli dari petani-petani tidak hanya beras, tapi juga sayur-sayuran dan buah-buahan produk asli dari Cianjur itu sendiri dan dibagikan kepada warganya. Itu contoh-contoh yang memang bisa untuk menjadikan solusi agar produk ini bisa terserap. Nah itu pastinya itu bisa dilakukan juga di beberapa daerah yang lain juga dan punya inisiasi yang berbeda. Nah juga ada yang melakukan untuk tadi yang disebut Mas Bejo juga hilirisasi. Ada beberapa mereka menyambungkan dengan industri IKM, industri kecil menengah yang ada di kabupaten-kabupaten untuk bisa menyerap produk-produk itu. Kemarin saya coba komunikasi juga Kementerian Pertanian kan memang mereka punya balitbank ya, mereka sudah punya alat-alat yang untuk bisa direplikasi dan dilakukan pengolahan sederhana lah. Dan Dijen Horti, Dijen yang lainnya pun juga melakukan itu. Saya pikir ini menjadi inisiasi yang kemudian memunculkan kreativitas baru. Kalau boleh saya cerita kemarin contohnya ada petani yang lapor ke saya juga, dia petani nanas dari Subang. Dia tuh April kemarin produksinya 40 ton. Hanya terserap 20 ton. Dia bingung 20-nya mau kemana. Sementara Mei besok dia panen lagi 40 ton. Akhirnya kemudian dengan paksaan atau kondisi, kalau kita kadang-kadang orang Jawa itu kalau nggak kepepet, kalau udah kepepet baru bisa mikir ya. Itu power of kepepet gitu Iya, ya. betul. Power of kepepet. Akhirnya itu dia kemudian menginisiasi bikin selai nanas.
Kemarin saya dikirimin juga tuh ada 18 kilo selai nanas. Alhamdulillah enak banget. Ini buat bikin nastar enak sekali. Tuh, saya tawarin ke teman-teman aja yang suka bikin kue ya. Habis ludes. Terus kemudian dia mau bikin keripik nanas. Dia udah beli beli mesinnya untuk itu pun mungkin pinjam dan kerjasama dengan petani-petani lain yang udah melakukan itu. Jadi mungkin memang perlunya kolaborasi dan kerjasama. Akhirnya dia mulai bulan Mei ini akan membuat keripiknya. Ya ini ide-ide kreatif yang kemudian dimunculkan oleh para petani sendiri. Jadi saya pikir terus ada juga yang bikin keripik cabe. Saya juga baru penasaran ya, tuh cabai ini kayak apa kalau jadiin keripik ya. Tapi itu real. Dari Malang kemarin udah dikirimin foto-fotonya nih Bu Yuli, kami bikin ini. Alhamdulillah. Inilah hikmahnya Covid ini menjadikan kita semuanya menjadi lebih kreatif ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus bahwa memang perlu banyak perbaikan di sisi pertanian itu sendiri. Nah, kemudian terkait yang tadi KAI ya, betul yang seperti disampaikan oleh Mas Bejo tadi, KAI kan memang sebagian besar masih di Jawa. Tetapi untuk daerah-daerah yang belum pun, tadi sebetulnya kita dalam konsep skema rantai pasok tadi ada feeder-feedernya. Jadi memang tidak saya langsung dari sentra produksi langsung ke stasiun, tapi ada feeder yang membawa dari mungkin daerah kecilnya, misalnya kalau Wonosobo itu yang terdekatnya ke Purworejo atau apa gitu ya, saya nggak tahu di stasiun satelitnya itu. Kalau memang kita tetap mau menggunakan kereta, karena memang kereta secara biaya lebih efisien. Nah, kalau enggak ya tadi betul kita masih punya angkutan darat lainnya, kemudian juga untuk luar Jawa juga bisa pakai tol laut ataupun udara. Ini yang mulai minggu depan, sebetulnya kemarin kan dalam rangka PSBB ini kan dan juga dalam rangka menjelang hari raya kan ada larangan mudik nih. Otomatis semua moda transportasi berkurang operasionalnya dan memang dilarang supaya tidak ada pergerakan manusia untuk mudik. Nah, ini mulai minggu depan akan mulai dibuka lagi dengan catatan khusus untuk mengangkut barang-barang bahan pangan. Karena memang kemarin konsekuensi dari penutupan moda transportasi ini tadi mau pakai pesawat nggak bisa, mau tol laut nggak bisa. Nah, ini akan dibuka lagi dengan catatan khusus yang beberapa yang bisa didorong untuk membawa bahan pangan. Kemudian kita cukup konsentrasikan juga untuk bagaimana kita secara biaya ada subsidi supaya tadi nggak terlalu berat kalau misalnya harus naik pesawat. Kemarin kan sempat juga ada kenaikan kargo pesawat juga ya. Ini kita akan review kembali supaya nanti kembali ke harga semula yang di awal. Jadi memang dalam masa COVID ini banyak hal yang sudah diinisiasikan untuk kita menormalkan dan stabilisasi harga dimanapun. Terkait juga tadi di perbatasan pun stabilisasi harga tidak hanya di perbatasan, di semua wilayah NKRI ini, di mana ini sebenarnya tugas stabilisasi terkait beras dan lainnya nanti mungkin Pak Tarto bisa menambahkan juga. Sebetulnya kan Bulog dan Satgas Pangan itu ada di semua daerah dan itu mereka fungsi akan memonitor setiap waktu bagaimana kondisi tersediaan. Kalau memang langka pasti memang harga akan naik. Nah, otomatis tapi sekarang ini sebetulnya harga naik itu bukan karena langka, tapi karena memang barang itu tidak bisa didistribusikan sampai ke lokasi tersebut kan. Nah, ini makanya caranya ya memang kita harus tadi mengupayakan melalui moda transportasi yang ada dengan dukungan pemerintah, dengan kolaborasi semua baik melalui Kementerian Perhubungan, semua moda transportasi dengan kemudian melibatkan TNI, BUMN yang lain, BUMN klaster pangan pun juga banyak yang mereka tadi juga seperti BGR, Berdikari Petani, PPI gitu tuh mereka tadi juga ada konfirmasi untuk bisa kemudian menyerap produk-produk dan bisa nanti ikut menyalurkan juga ke wilayah-wilayah. Jadi artinya kita semua punya harus optimis lah. Mudah-mudahan ini bisa segera berakhir dan kita tetap bisa menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia ini. Dengan catatan tadi kita semua ikut terlibat. Kita berkontribusi walaupun mulai dari mengawal, menginformasikan sampai kemudian kalau memang kita berkontribusi sebagai pelaku usaha itu akan menjadi lebih baik. Itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yuli dan Pak Bejo. Mungkin untuk Pak Tarto ini tadi Mbak Yuli menanyakan peran Bulog gitu dan kemudian Satgas Pangan di berbagai lokasi di Indonesia ini kalau menurut Pak Tarto bagaimana Pak? Mungkin bisa memberikan pencerahannya gitu kepada kami semua. Ya, terima kasih. Bisa didengar? Bisa Pak. Bisa Pak. Terima kasih Mbak Yuli. Saya memang mencari-cari kok saya tidak ada makanya saya WA tadi ya.
Jadi saya sudah bisa bergabung, saya ingin mengikuti supaya saya juga dapat, karena anggota saya biasanya juga sering bertanya-tanya, anggota penggilingan padi paling tidak, gitu, dan teman-teman. Baik, saya mengikuti sebagian, saya kira banyak hal yang bisa kita catat. Sebenarnya kita termasuk yang dapat musibah, tapi pada saat musibah itu terjadi, bukan pada saat kita paceklik. Itu juga kita sebenarnya alhamdulillah, bukan pada saat paceklik, sehingga kita tidak disibukkan dengan persoalan kekurangan suplai beras misalnya, kekurangan suplai yang lain-lain. Bahkan kemarin-kemarin terjadi oversupply sehingga harganya menjadi rendah. Kenapa oversupply? Karena tadi itu salah satu distribusi dan sebagainya. Nah, pada saat seperti ini kita memang terjadi penumpukan atau penambahan tenaga kerja yang menganggur, termasuk yang ada di desa. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah panjang, kita ini sebenarnya sudah punya program-program yang baik, yang tadi saya kira juga disinggung oleh Pak Subedjo juga dengan Ibu Yuli juga. Program-program baik itu ternyata terputus-putus. Sebagai contoh misalnya, pada situasi seperti ini, saya kira tadi ada juga pertanyaan tadi saya baca di chatnya. Pekarangan memang menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan tingkat ya barangkali untuk masyarakat yang sekarang banyak nganggur di desa. Kalau pekarangan ini dengan modal katakanlah benih bisa dibantu atau bibit dibantu, kemudian diberikan medianya dan sebagainya, bahkan mungkin hanya ember-ember plastik atau kantong plastik. Saya kira ini juga menjadi gerakan yang cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di lapangan, termasuk menyelesaikan tadi itu, menyelesaikan pengangguran yang ada di desa. Nah, ini menjadi penting karena memang dulu ada yang disebut dengan intensifikasi pekarangan. Yang kedua, dulu juga ada program cadangan pangan, hutan pangan. Nah, cadangan hutan pangan ini sebenarnya bisa menjadi satu solusi, paling tidak jangka menengah. Misalnya kita bisa menanam tanaman-tanaman umbi-umbian. Pekarangan juga mungkin sayuran dan umbi-umbian bisa kita tanam di situ. Sehingga betul-betul masyarakat kita tentunya punya alternatif pangan. Seandainya kita nanti ada kesulitan dan sebagainya, misalnya harus impor, itu bisa kita selesaikan di sana. Nah, memang ini kegiatan-kegiatan yang tidak berlanjut, yang mungkin perlu kita hidupkan kembali, kita gerakkan kembali. Nah, jadi subsidinya pemerintah, barangkali Mbak Yuli, ini subsidinya itu mungkin ya dalam bentuk bibit, benih, dan sebagainya yang bisa kita sebarkan mereka untuk menyelesaikan jangka pendek maupun jangka menengah. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Memang ada yang mengatakan bisa cepat selesai, tapi apakah iya? Barangkali dampaknya masih akan cukup panjang. Nah, kemudian kaitannya dengan lahan. Memang persoalan lahan ini memang sudah menjadi kebutuhan yang harusnya diselesaikan. Lahan ini Presiden mengatakan akan cetak sawah. Ini adalah barangkali untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek, saya mengulang saran saya sejak beberapa tahun yang lalu, barangkali sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, kita mestinya bisa memanfaatkan lahan-lahan BUMN
khususnya perkebunan yang terlantar dan juga lahan-lahan yang terlantar yang dimiliki oleh berbagai pihak. Nah, kalau yang BUMN, mungkin BUMN lebih tepat kita perintahkan saja untuk BUMN pangan bekerja sama dengan swasta, bekerja sama dengan BUMN perkebunan yang memiliki lahan yang cukup luas untuk menanam tanaman-tanaman yang memang selama ini kita impor, apakah itu kedelai, apakah itu jagung. Saya waktu lebih dari 10 tahun yang lalu itu sudah pernah kerjasama dengan BUMN, kemudian kerjasama dengan PTPN, itu menanam jagung dan kedelai. Tinggal bagaimana kita match-kan dengan pasarnya. Dan bila perlu, tenaganya bisa kita ambil dari tenaga-tenaga yang sekarang mungkin pulang ke desa, yang tidak punya pekerjaan, bisa kita kerja, mereka kita berikan pekerjaan itu. Lebih-lebih kalau mereka bisa punya hak untuk bisa menguasai lahan. Nah, kenapa PTPN? PTPN itu ada replanting. Satu, replantingnya ini cukup luas. Yang kedua, pada saat replanting itu sampai umur 2-3 tahun itu masih bisa diberikan tanaman sela untuk tanaman pangan. Nah, yang kedua, ada yang kebun-kebun yang sudah tidak produktif. Sudahlah, itu kita tugaskan BUMN itu untuk menanam tanaman pangan untuk jangka paling tidak jangka pendek ini dan mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Kita mengandalkan swasembada pajale kepada petani gurem, saya kira ini tidak tepat, tidak akan pernah bisa diselesaikan. Karena mereka, petani gurem itu bertanam sekarang ini menjadi sambilan. Mau didesak-desak, didorong-dorong untuk meningkatkan produktivitas, saya kira dia akan tetap menunggu bantuan. Bila dibantu, dia mengganti bibitnya, bila dibantu pupuk, dia akan memupuk dan sebagainya. Karena dia tidak mampu untuk mengakses modal. Nah, ini yang menjadi catatan yang saya sudah sejak lebih dari 10 tahun lalu saya sampaikan, dan waktu Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN, saya sebagai Dirut Bulog waktu itu juga saya sampaikan, nampaknya diimplementasi kan yang jelas yaitu perkebunan 8 kalau nggak salah PTPN 8 untuk menanam buah-buahan. Tapi ini mestinya bukan hanya buah-buahan, kemudian jagung yang kita masih impor, kedelai yang kita juga masih impor. Saya kira ini menjadi salah satu penyelesaian baru yang untuk tanaman padi ini jangan diganggu untuk didesak oleh tanaman jagung maupun kedelai tadi. Nah, catatan saya yang lain lagi, memang kelemahan kita di pangan ini adalah sistem logistik pangan kita ini memang sangat ya dapat dikatakan kurang baik. Jadi saya waktu di Bulog mencoba untuk bagaimana kita menggandengkan antara produsen dengan konsumen. Karena sangat penting, mulai dari produksi, kemudian distribusi, perdagangan, dan konsumen. Ini kalau kita bedah satu persatu, ini persoalan pokoknya produksi di mana, persoalan distribusi dan perdagangan di mana, kemudian konsumsinya, konsumennya bagaimana. Tadi kan masalah diversifikasi dan perilaku konsumen, ini kan menjadi hal yang sangat penting kalau kita bicara konsumen. Kalau kita bicara distribusi dan perdagangan, ini ada kecenderungan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kedelai itu pasti dikuasai oleh importir. Kemudian kalau gula juga dikuasai oleh importir untuk rafinasi dan mungkin beberapa pihak tertentu. Nah, yang seperti ini kita harus mencoba bagaimana kita, apa yang sudah kita miliki ini mestinya diberdayakan. Satu, adanya subterminal agribisnis dan yang pernah dibangun. Kenapa ini tidak kita berdayakan? Yang kedua, TTI.
TTI ini mungkin menjadi metamorfosenya dari jangan-jangan metamorfosenya ya dari tadi itu terminal agribisnis. Ini mestinya dikembangkan, lebih dikembangkan. Yang ketiga, saya dulu karena prihatin melihat itu, saya ingin membangun hub di ya seperti TTI tadi yang saya sebut dengan Bulogmat waktu itu. Karena kita punya 600 titik tempat pergudangan yang siap untuk menjadi hub-hub tadi. Nah, kalau Bulogmat ini dulu bisa berjalan terus, itu tujuan saya dulu untuk menggandengkan antara distributor dengan produsen, kemudian nanti menggandengkan dengan konsumen. Jadi bukan Bulogmat itu seperti Indomart, Alfamart itu tidak. Nah, tapi ini kan kadang-kadang menerjemahkannya agak sulit di bawah gitu. Tapi maksud saya itu adalah menjadi satu hub. Karena kita punya tempat. Paling tidak ada 600 dan bahkan kalau hitungan saya itu bisa sampai 1.500 titik yang bisa kita bangun. Kalau itu bisa kita bangun, kita tadi itu persoalan misalnya kapan panen menjadi jatuh dan sebagainya, itu bisa diselesaikan. Di situ, hub itu, makanya Bulognya harus betul-betul difungsikan. Bukan seperti sekarang, Mbak Yuli ini. Saya melihat Bulog ini seperti tidak difungsikan sekarang ini dalam rangka stabilisasi. Nah, harusnya ini yang kita jadikan menjadi hub-hub, karena dia punya potensi untuk membangun misalnya full storage di wilayah-wilayah yang saya sebut tadi, minimum 600, bahkan kalau saya waktu itu saya mengatakan bisa sampai 1.500 titik di sana. Dan itu waktu itu saya sudah mulai. Hanya saya tidak tahu sekarang apakah ini bisa tetap dilakukan. Jadi perbaikan sistem logistik pangan kita ini memang perlu kita benahi bersama. Bagaimana nanti menggandengkan antara pemerintah dengan dengan swasta. Jadi swasta ini supaya jangan sampai katakanlah waktu kedelai pun kita sudah hampir dapat mengembalikan posisi Bulog untuk menangani kedelai, tapi akhirnya meskipun Perpres sudah keluar, ternyata tetap akhirnya juga ditunda Perpres itu. Nah, yang seperti ini mungkin yang harus kita kita kembalikan peranan stabilisator. Dan stabilisator itu kalau tingkat nasional adalah Bulog, dan ini menurut undang-undang juga ada, tadi ada pertanyaan yang saya baca, daerah itu punya kewenangan untuk membangun juga cadangan pangan di daerah. Jadi itu ada undang-undangnya, undang-undang pangan itu mengamanatkan supaya daerah pun punya cadangan pangan. Nah, kalau ini bisa dibangun bersama, nah contoh cadangan pangan yang sudah bisa berkembang dengan baik itu di DKI ini sudah cukup baik ini. Ada food station. Kalau Jogja barangkali Kulon Progo, hampir-hampir. Itu yang beli Kulon Progo, program seperti itu. Nah, kalau ini bisa dibangun dengan baik, barangkali perbaikan sistem logistik pangan ini perlu menjadi lebih baik, sehingga handal pada situasi COVID pun bisa tidak tergoyahkan, apalagi untuk jangka panjang. Mohon maaf ini sedikit agak panjang barangkali, Bapak menarik, Ibu, Pak. dan adik-adik semua, barangkali ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sangat-sangat membantu. Ya. Sangat menarik sekali tadi penjelasan yang sekali terkait Bulog. Jadi karena waktunya habis, kita sudah lebih dari 30 menit. Jadi kita merencanakan 14.30, tapi karena diskusinya sangat hangat ini ya, kita sudah sampai jam 3. Jadi ingin jadi kolaborasi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di masa pandemi COVID ini, saya tadi mencatat kolaborasi dengan pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, private, dan masyarakat gitu ya. Kemudian saya menggarisbawahi kerja gotong royong gitu. Kita harus perlu kerja gotong royong kolektif sehingga memunculkan sebuah kreativitas baru di mana pada di desa itu tadi
tadi dapat meningkatkan, menambah income cash income supaya tadi meningkatkan daya beli. Selain itu juga pemanfaatan jaring pengaman sosial yang harus dieksekusi dengan hati-hati. Tadi juga ada yang menyarankan bagaimana kalau jumlah petani petani yang mendapatkan jaring pengaman sosial itu dilihat dari kartu tani gitu, karena sudah semua petani itu diharapkan punya kartu tani gitu kan. Kemudian pemanfaatan lahan-lahan dengan intensif gitu ya, lahan sawah, lahan kering, lahan pekarangan, bahkan tadi Pak Tarto itu menyampaikan perlu ada kerjasama dengan lahan-lahan dari BUMN yang tidak yang terlantar, kurang yang terlantar gitu ya, dan juga di PTPN itu ada waktu replanting sehingga bisa digunakan untuk tanaman sela gitu kan. Kemudian semuanya baik APBD, dana desa, semuanya itu kita bersama-sama berkontribusi, berkolaborasi dalam covering COVID-19 ini. Dan yang terakhir tadi dalam distribusi logistik gitu, peran Bulog, di mana Bulog itu mempunyai 600 titik pergudangan yang ini cukup baik sekali gitu ya, sehingga di mana Bulog itu bisa menjadi hub gitu, menjadi hub. Tadi juga saya sempat bertanya kalau kita mendistribusikan barang, gudangnya di mana gitu. Ternyata itu terjawab ketika di paparannya Pak Tarto. Sebenarnya kita bisa menggunakan tadi pergudangan, kemudian juga STA, subterminal agribisnis, dan TTI gitu ya, untuk petani Indonesia. Nah ini tadi diskusi yang sangat menarik dari kita semua. Harapannya ini menjadikan pencerahan bagi kita dan juga kolaborasi kita sebagai masyarakat gitu ya. Kita sebagai masyarakat bagaimana kita saling berkontribusi untuk menangani pandemi COVID-19 yang sekarang kita hadapi sekarang ini. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa besok kita masih ada diskusi lagi dengan Mas Nur Agis Aulia, dia owner Jawara Farm, dan Sofyan Adi Cahyono, dia adalah pendiri Sayur Organik Merbabu, yang semuanya ini masih muda, dia menggerakkan masyarakat. Di sini temanya bersama menjadi petani hebat dalam beradaptasi. Jadi kemudian kita akan mendengarkan dari para petani muda, linknya itu masih sama, gitu ya, seperti itu. Jadi di rumah saja pasti bisa dengan bincang bisa. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bu Yuli selaku narasumber, kepada Pak Bejo juga selaku narasumber, kepada Pak Sutarto Alimuso yang tadi banyak memberikan pencerahan, dan juga kepada semua sobat desa yang sudah berpartisipasi aktif. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Harapannya itu akan menjadi ide kita untuk materi bisa selanjutnya supaya jawabannya itu lebih terarah gitu. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Sampai ketemu lagi di bisa selanjutnya, Bincang Desa Pasti Bisa dengan Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.